Ya, teman-teman, hari ini tanggal 20 ya, di sesi perdagangan pertama istirahat, jam istirahat. Jadi kalau saham-saham yang hiburan teman-teman ya, saya suka kasih judul hiburan gitu ya. Bari bari bari. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, sebenarnya itu media hiburan itu begini teman-teman. Jadi saya pingin gitu tuh setiap emiten-emiten yang saya bahas ya, terutama saham-saham gocapan, terus saham-saham yang di bawah 100, saham EPCA gitu kan. Mungkin nanti ke depannya minimal fundamentalnya. Kalau dari segi harga ya mungkin agak jauh ya untuk menyentuh harga-harga LQ45 ya. Cuman minimal fundamentalnya sama lah. Jadi bisa diperdagangkan secara aman gitu kan. Tidak kena ke saham gocapan lagi. Makanya saya bilang saham-saham LQ45 atau saham-saham second liner yang fundamentalnya baik, saya suka kasih judul hiburan gitu ya. Kemarin ada teman kita yang nanyain bagaimana dengan Antam gitu ya. Kalau Antam dilihat dari lukisan market makernya, sebenarnya dalam kondisi baik-baik saja. Malahan dia cenderung uptrend teman-teman, lihat dari MA10 sama MA20 nya udah mulai ke atas, terus hampir sedikit lagi menyentuh MA200. Artinya ini kalau sampai menyentuh MA200 dan dia tidak kembali lagi, mungkin akan meneruskan ke atas gitu ya, uptrendnya masih meneruskan garis uptrendnya ya. Tinggal punya PR-nya itu dia bisa menyentuh MA200 atau enggak kembali lagi ke gap yang ini ya, kita tandain deh gap ya. Kalau untuk harga wajarnya udah kita hitung ya. Silakan nanti teman-teman mungkin bisa lihat di video saya ya, ada ya yang untuk khusus hiburan ya. Mungkin teman-teman bisa lihat nih di saham di YouTube saya, mungkin ya ada di playlist nih ya, di playlist, terus nanti ada hiburan ya, ada tulisan hiburan ya. Kalau mengecek untuk yang LK45 nya, LK45 laporan keluaran kuartal 2 nya ada di sini ya. Di sini juga tinggal klik aja playlist lengkapnya, atau enggak kalau yang hiburan biasanya saya ngebahas saham-saham yang LQ45 ataupun saham-saham yang second liner tapi fundamentalnya baik ya. Baik teman-teman, lanjut lagi. Nah teman-teman, bagaimana dengan Antam? Saya kan masih memprediksi harganya akan menyentuh ke harga 1655 ya, karena di sini terlihat ada gap seperti yang suka saya bahas, bahwa saya itu cenderung trading itu ya hanya mengandalkan si kepala merah, gap, sama si candle si malakama ya. Untuk penurunan juga sama, kita menggunakan ekor merah ataupun ekor si malakama seperti ini nih ya. Ini adalah ekor si malakama ya, dia istilahnya open gap bawah, candle bullish ya. Nah, dia biasanya akan menyentuh ke sini lagi. Tahu untuk Antam teman-teman lihat masih ada di 1600-an kalau menurut saya di sini nih. Ini gap inilah nanti kalau ketembus mungkin akan lebih baik lagi ya, dia akan menuntaskan PR-nya. Walaupun dia meninggalkan PR di area 1300 ya. Mudah-mudahan sih dia pingin saya itu bahwa si Antam ini menyentuh dulu ini dulu deh, ke bawah dulu deh. Walaupun agak jangka panjang dikit tapi menyentuh sini dulu biar ketutup gap yang ini ya. Tapi kalau dia mau ke atas ya silahkan aja, mungkin bisa menutup gap yang ini, itu akan lebih baik gitu kan. Ya tertingginya saya masih mengandalkan di 1800. Tapi untuk fundamentalnya bisa kalian lihat di sini ya. Mungkin kalian nanti yang ini, perhitungan yang ini bisa lihat nanti kalian di hiburan ini, lihat, cari aja Antam ya. Di 2100 sama 2500. Artinya kalau fundamentalnya baik itu tidak jauh-jauh ya. Modalnya kan 2100, 2500. Kadang-kadang kalau fundamentalnya tidak baik, kadang-kadang harga wajar pernya itu cuma 3 perak atau enggak 43 perak. Cuman harga pernya sampai 1000, itu harga wajarnya sudah tidak wajar gitu kan. Makanya saya perbandingkan itu metodenya pakai 2 metode. Sedangkan untuk ada satu lagi metode untuk dividen sebenarnya gitu ya. Metode untuk dividen mungkin nanti saya coba hitung untuk dividen Antam ini ya. Jadi kalau teman-teman yang baru mau beli gitu ya, kalau saya sih terserah kalian ya. Ini kan LQ45 ya, kalau turun ya tinggal tambah lagi average. Jadi walaupun di LQ45 teman-teman harus menyediakan manajemen yang baik ya, model masuk dulu 20%, nanti masuk dulu 30%,
baru setelah agak bawah dikit masuk 50% gitu kan. Jangan sampai all in lah ya. Tapi walaupun nyangkut di area-area sini, kemarin tuh ada yang nyangkut, sayang ya itu di 1400. Ini buktinya sekarang udah kecembut ya, 1470, artinya udah untung 70 poin ya. Kalau dari isian teman-teman kemarin itu ternyata masih ada pembuangan ya. Kemarin sempat ngambil, cuma pengambilan sama pembuangannya masih sedikit. Tahu kalau kalau hari ini maju mungkin tahu maju itu mundur ya. Ini juga meninggalkan gap dikit ya. Lebih bagus sih ke area sini dulu ya, ke area 1300 itu akan lebih baik gitu ya. Kalau dia mau ke atas ya silahkan atas, mungkin ya nanti saya juga akan memberikan PR di sini gitu kan di 1300. Sama mungkin kalau dia sampai turun lagi bisa ke 1200 lagi gitu ya. Makanya ini kita lihatin sampai kuartal 3 keluar ya. Banyak sekarang banyak candle yang yang harus ditebus dulu ya. Model ini kan yang di 1500 udah kesentuh sama shadow, cuman belum bisa menyentuh ya. Ini harusnya kalau ketebus enak banget nih ya. Karena kalau candle seperti ini teman-teman nih, candle seperti ini biasanya gampang ketembus, cuman kalau candle ini ya agak sulit nanti di sini teman-teman ya. Ini biasanya harus melakukan percobaan-percobaan di angka 1700 1800 itu ada percobaan-percobaan. Kalau di sini cenderung saya bilang ya ini mah mudah, saya bilang untuk menembus ini ya, untuk AK45 dan sekelas Antam sangat mudah gitu kan. Cuma nanti di sini teman-teman yang akan kalian lihat bagaimana di sini nanti perjuangan untuk menembus area 800-an ya. Tapi mudah-mudahan sih semudah itulah gitu. Kalau udah uptrend ya biasanya lebih mudah lagi kalau uptrend itu ya. Hanya perhatikan aja candle kalau berdasarkan candle ya, perhatikan candle ya seperti ini. Kita coba akan hitung untuk berapa sih kisaran dividen untuk tahun depannya ya. Tunggu sebentar ya. Kita akan pindah ke sini nih, ke punda itu dulu ya. Ke statistik dulu, kita lihat EPS ya teman-teman ya. EPS-nya itu kan yang tahun ini itu bulan Mei kemarin ya 128 nih. Tinggal gini aja teman-teman, 128 sama juga perkiraan ya. Kita hitung mudah-mudahan aja. Istilahnya hitung yang paling mudah gitulah, hitung yang paling mudah ya. Jangan mempersulit diri lah. EPS tahun kemarin itu kan mana di sini ya, 128. Nah, kemarin EPS yang kemarin juga 128, berarti kan pembagian 100% ya. Ya, pembagian 100% ya di sini ya. 128 pembagian 128 gitu kan, 99% kan. Ya udah tinggal dihitung aja, berarti ini mah gampang banget ya, nggak bakal jauh beda dari sini berarti ya, nggak usah dihitung lagi. Cuma kita lihat kronologis deh, tahun 2002 berarti pembagian 2023 ya, dia kan 159, apakah dibagiin 159 atau tidak ya. Berarti kalau istilahnya hitungannya sangat mudah, berarti Antam ya 79. Nah, berarti tidak tergantung daripada ini ya, kadang-kadang 50%. Makanya teman-teman kalau dividen itu ya sebenarnya tergantung dari RUPS-nya ya. Ya ini kalau dia istilah kemarin dia ngebagiin 128 perak dividennya, berarti kan tahun kemarin EPS-nya ini seberapa nih? 128. Artinya kan 100%. Ya kan? 100% kan? Kalau tahun kemarin waktu tahun 2023 hanya 79%. Jadi tergantung RUPS sebenarnya. Jadi dividen itu sebenarnya tidak ditentukan sama istilahnya perhitungan, hanya RUPS lah yang akan menentukan berapa dividen yang diberikan kepada investor, sebenarnya seperti itu. Andaikan yang ini 159 kan nggak tetap gitu kan, ini nggak tetap. Ya, jadi sebenarnya kalau hitung-hitungan dividen itu modal gini teman-teman, sangat mudahnya. Kenapa? Kita tinggal dari sini aja. Kalau dia bagiin dividennya 128, tinggal dibagiin aja. Berarti kan tahun ini nih tinggal 128 aja, 128. EPS-nya kan 128. Artinya dia ngebagiin 100% gitu kan. Ya kan, 100% kali 100%. Jadi kalau ini tinggal dikaliin aja 100%, berarti 129 perak gitu nanti ke depannya, nggak jauh-jauh dari situ gitu kan. Kecuali kalau yang ini 159 ternyata yang dibagiinnya berapa kemarin tahun 2023-nya?
Jadi kalau begitu teman-teman, jadi kalau EPS itu ya yang nentukan sama RUPS ya. 2023-nya itu 79, artinya hanya berapa persen aja kan, tidak sampai 100% kan. Ya. Jadi dividen yang sekarang itu lebih baik ya, lebih paling tinggi ya sekarang ya. Lebih dari ya paling tinggi dividen sekarang itu paling tinggi. 128 perak. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa dividen emang yang bisa dihitung, karena kalau 100% ya udah 100% aja, berarti bisa main aja dengan tahun sekarang gitu pembagiannya. Jadi kalau teman-teman mau menghitung dividen dimudahkan saja. Itu baru perkiraan, nanti kalau kuartal 3 keluar mungkin kita akan hitung lagi ya. Jadi gitu teman-teman ya, buat Antam kalau mau yang masuk sekarang sebenarnya nih dalam posisi dia lagi selama 5 tahun itu ya lagi downtrend, artinya lagi murah gitu, lagi murah ya, lagi murah nih. Baru di 5 tahun ya. Kalau 10 tahun kan, kalau 10 tahun mah enggak ya, selama 3 tahun lah, 3 tahunan ya. 3 tahunan itu dia paling murah selama 3 tahun nih. Sekarang ini lain posisi di up ya. Mungkin tujuannya mungkin akan ke 1800 yang seperti saya perkirakan ya. Di antara ini. Cuma kalau mau nembus area ini agak sulit. Jadi walaupun nyangkut ya tinggal average aja lah, cuma hati-hati aja di area 1300-nya. Istilahnya nanti kalau menembus gap lagi ya lebih bagus, lebih murah lagi gitu kan. Ini MA juga udah bagus gitu kan. Terus ada SIDO, kemarin ada nyanyiin SIDO ya. SIDO. Coba nanti kita lihat SIDO ya. Sini kita ganti dulu SIDO ya. Nggak apa-apa kan, di atasnya Antam nih, isinya Antam, tapi di sininya SIDO ya. SIDO. Kita hapus dulu SIDO-nya. Antamnya kita hapus. Nah, kita 3 tahunan. Nih teman-teman lihat. Kita dari sini aja dulu ya. Dia itu cenderung semacam gunung dan lembah. Lihat. Dari tahun berapa ini? 2023 ya. Ya, 2023 bulan Maret. Dia posisi ada di puncak. Diturunin sampai 2000 berapa nih terendahnya, bulan Februari 2024 tanggal 5 tanggal 6 ke lembah kan, lembah. Nah ini sekarang posisinya lagi ngapain? Ini kan udah menyentuh garis tengahnya nih, lagi mau mencoba garis ininya nih, garis apa namanya, garis tengah-tengah pernya ya. Nah dia kan nggak sanggup nih turun lagi. Nah apakah dia akan ke atas? Bisa ke atas, bisa jadi ke atas. Kenapa? Ini karena yang ngambil ini udah buangan semua, udah ngejual semua. Nah sekarang lagi ngambil lagi kan, artinya ini lagi posisi bagus gitu kan, lagi posisi tengah-tengah nih. Kalau dari pundacat ini lagi murah, sebenarnya lagi murah ya. Nanti akan seperti ini, dia tidak mau nembus ke bawah dulu, baru dia naikin ke atas. Nah ya, kronologisnya hampir sama teman-teman, lihat. Dia tidak mampu nembus, akhirnya dia ke atas lagi. Kalau ingin murah mah nanti sebenarnya bisa nunggu di bawah gitu, bisa nunggu di area 641 atau yang jadi kalau dia di bawah ke 500, di bawah ke 400 udah ambil aja. Kenapa? Dia perusahaannya ada gitu. Perusahaannya ada, kelihatan produknya ada. Tidak seperti perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Kita aja nggak tahu perusahaannya ada di mana maaf ya. Perusahaannya ada di luar Jawa gitu kan. Malahan kita belum tentu bisa masuk ke perusahaan itu. Kalau SIDO kan perusahaannya ada gitu loh, manajemennya kelihatan gitu, suka muncul di TV gitu kan. Jadi kalau tidak percaya ya sebenarnya kalaupun ada berita-berita yang negatif pasti masuk ke berita gitulah. Dan perusahaannya itu benar-benar real gitu. Tinggal laporan keuangannya juga kan bisa kalau dimanipulasi kan intinya pasti ada berita-berita yang negatif, wah ini gini-gini. Tapi kalau SIDO kan enggak. Dari mulai CSR-nya, terus mulai dari apa-apanya kan SIDO itu cenderung terlihat sangat jelas gitu, bentuk dan ukurannya gitu kan. Jadi kalau perusahaan yang istilahnya yang baik ya seperti itu teman-teman ya. Kita lihat di sini SIDO ya. Kita lihat SIDO. Dia masuk ke LQ45 juga teman-teman ya, masuk ke LQ45 nih ya. Jadi kalau SIDO itu cenderung sebenarnya kalau dia ke bawah biarin aja dia ke bawah gitu kan, karena emang pingin ke bawah aja. Tapi kalau dikasih di harga
500 lagi ya ambil aja gitu kan. Ini juga lagi menuju ke bawah. Cuman lihat nih, oh yang ngambil Poren ngambil semua ya. Andai kan dia diambil ke bawah, udah pasti jualan di atas ini mah. Kenapa jualan di atas? Orang Poren ngambil segini mau dijual di berapa persen sih ini gitu kan? Baru berapa persen sih kenaikannya ke sini, dari sini ke sini. Yang paling tinggi aja. Baru 53% bro, ya. Baru 53% mau dijatuhin ya, ini pengambilannya udah, ini mungkin udah banyak pengambilannya. Dari lokal juga udah ngambil banyak gitu. Andai kan dia koreksi sedikit gitu ya, biarin aja koreksi sedikit ya. Mungkin bisa menyentuh yang saya bilang itu di sini nih, di 641 ya. Untuk menutup gap yang ini, mungkin dia punya PR di sini. Atau enggak kalau sini malahan harus lebih gembira di 500 itu. Kenapa? Orang ini juga pasti ngambil lagi kok. Ini sengaja jualan sengaja biar nurunin tensi aja. Kalau di harga wajarnya kan ini di 759 kan. Ini cuma paling tinggi di 800. Padahal si Antam, si Sido ini nggak apa-apa Antam ya, tapi di sini Sido nih. Dia pernah menyentuh harga 1054 selama kita jangka panjang lagi. Paling tingginya berapa? Ya di sini paling tingginya nih di 1042 ya. 1058 ya. Jadi masih ada kesempatan walaupun dibawa ke bawah gitu ya. Ini kan ada siklusnya, kalau dia itu turun gitu, naik lagi turun, maka kalau lagi di bawah ya udah kesempatan. Ya, nggak usah khawatir untuk Sido ini. Kalau pingin ngambil sebenarnya sih tunggu dulu aja dia sampai menyentuh ini nih, bisa dicicil dia 600, bisa dicicil 500 gitu. Kalau dibawa ke bawah udah nggak usah mikir panjang, kalau dibawa ke bawah udah ambil aja kalau Sido mah ya. Emang siklusnya seperti itu nih, lihat siklusnya seperti ini. Dia juga kan bagiin dividen ya, coba lihat bagiin dividen enggak, bagiin dividen apa tidak dia, bagiin dividen dia, bagiin dividen 18 perak ya. Lihat payout ratio-nya kan, lihat EPS-nya berapa, 18. Nah ini coba kita hitung ya, dia kan bagiin 18 perak ya. Jadi kalau TTM-nya 30 ya udah 30, berarti sama ini 100%. Kalau besok berarti kemungkinan besok ya 40 perak ini kemungkinan. Nggak usah dihitung kalau emang ininya 30 nih, 30 perak TTM-nya ya. Kan baru 18 nih, tinggal sisa dikit gitu ya. Tinggal berapa tuh? 12 lagi ya. Tinggal 12 perak lagi. Kalau dibagiin. Artinya ini 100% tahun besok nih, tahun 2025 ya pasti nggak jauh dari sini. 100 kan dia bagiin dividennya 100% gitu. Kalau kita di bawah 400, 500 udah embat aja. Walaupun dia turun lagi, kesempatan buat ngambil gitu. Targetnya udah diketahui bisa ke 1000-an ya, 1400. Paling rendah di sinilah kita targetnya itu di 900-an lah. Ya. Dia cenderung mengikuti alur. Udah dibawa ke bawah, dikatasin, dibawa ke bawah lagi, katasin lagi. Yang enak tuh 3 tahunan, lihat nih. Nah, lihat tuh. Ya. Udah jelas di sini set, bawa ke atas. Nanti ada puncaknya di 900. Kalau dia bisa menembus 900, udah dipastikan ke 1049 ya. Cuma untuk sekarang ya ke 800 aja dulu berdasarkan fundamental sini aja nih ya. Ini kan 759, sekarang kan 705, sekarang 804. Ya targetnya 800 lah, gitu, jangan tinggi-tinggi. Nanti kalau udah tinggi dan kelihatan di sini jualan, baru ngambil lagi 500, 600 sudah. Ini soalnya siklus yang berputar ini mah Sido itu. Cuma lihat cara ngebuangnya, yang bikin cara ngebuangnya itu teman-teman, dia kan karena dia ngambilnya banyak nih, ngambil banyak. Dia ngebuang juga lama, sangat lama, bisa 1 tahun ngebuangnya. Down trendnya bisa sampai 1 tahun dia. Down trendnya itu nih dari sini ke sini. Bayangin aja dari tahun 2023 bulan Maret selesai tahun 2023 bulan November, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 9 bulan ngebuangnya. Terus tambah lagi sampai terakhir itu di tahun 2024 Februari itu ngebuangnya. Karena apa? Karena pengambilannya banyak gitu. Si Poren itu nggak bisa ngebuang sekaligus gitu, juga harus pelan-pelan gitu ya. Ya. Jadi untuk Sido seperti itu teman-teman, jadi santai aja lah di Sido mah, istilahnya investasinya emang walaupun mau swing ya ambil ketika di bawah atau enggak nyicil gitu. Sekarang kan harganya berapa, 700 ya. Mungkin kalau agak kemahalan cuma 59 poin lagi ya, tunggu agak di bawah aja dikit atau enggak agak di sini nih ya.
Kalau dikasih ke bawah lagi, oh sangat bersyukur. Udah ambil aja, nggak usah mikir lagi, ambil aja. Untuk sido itu kalau udah di bawah, harga 500, 400, apalagi kasih 300, udah. Itu mah udah menjadi apa namanya sangat-sangat berharga ketika kalian punya saham sido di angka 300 sampai 400. Karena perusahaannya ada gitu, kelihatan, perusahaannya kelihatan. Tidak goib gitu kan, tidak diruko, dia punya pabriknya jelas, produknya jelas, sering kita gunakan, sering kita orang lain digunakan gitu kan. Oke, mungkin segitu ya teman-teman ya. Untuk saham hiburannya mungkin lain waktu kita akan sambung lagi. Oke, ciao ya.